Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Terima kasih, Koko. Ya, setelah ini Ibu absen dulu agar Ibu mengetahui siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir di pagi ini. Dengar nama satu-satu ya. Adelia Gewab, Aprilia Karema, Alia Halima Irwanas, Arfandot Feti, Arjuna Mau, Awe Salet Soin, Dionel Tesi Mangunsong, Fransidi, Koronansia Hukmanan, Hardiyadi Namudat, Jamba Hindom, Junior Patianan, ya, Maria Arel Lebo, Nur Aisyah Al-Fatah, ya. Tadi kita sudah sama-sama berdoa. Ibu sudah mengecek kehadiran siswa, peserta didik. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai penguatan rasa nasionalisme anak-anak dan ibu guru terhadap nusa dan bangsa. Di sini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Ayo. Kepala. Jangan tidur di kelas. Duduk. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bersatu, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Semangat. Coba ayo berdiri, berdiri. Berdiri semua. Biar semangat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan bersama-sama salah satu lagu nasional. Di sini pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu dengan mengamati video, peserta didik dapat menyanyikan lagu Burung Tantina dengan nada yang benar. Jadi nanti sebentar Ibu akan menayangkan lagu Burung Tantina. Ya, yang kedua, dengan menuliskan kalimat atau ungkapan permintaan maaf, peserta didik dapat dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan baik. Dan yang ketiga, dengan memperhatikan contoh yang diberikan guru, peserta didik dapat mengubah satuan meter menjadi sentimeter dan sebaliknya dengan benar. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang hari ini kita pelajari di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Ya, ini Ibu akan menampilkan video ungkapan permintaan maaf. Jadi Ibu minta anak-anak untuk menyimak dan memperhatikan Koko. Perhatikan ke depan. Ibu minta anak-anak menyimak dan memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Sehingga sebentar selesai Ibu tayangkan video yang ada di depan, Ibu memberikan pertanyaan terkait dengan video yang sudah Ibu tayangkan. Anak-anak dapat menjawabnya. Bisa? Perhatikan ya, Ibu tayangkan dulu videonya. Jangan duduk begitu. Sini kepala. Ungkapan permintaan maaf adalah ungkapan yang disampaikan ketika tidak maaf pada seseorang. Jangan tidur. Ungkapan ini Angkat kepala. kita melakukan kesalahan. Jadi ketika kita berbuat salah, kesalahan itu kita harus segera mengingatkan. Nah, ungkapan itu bisa kita sampaikan dengan bahasa yang santun. Ngerti deh. Contohnya yaitu ungkapan permintaan. Kakak, maafkan Yuda ya, Yuda kurang hati-hati mengantarkan jadi rusak. Nah, itu adalah contoh ungkapan permintaan. Contoh kalimatnya. Sedangkan makna dari ungkapan permintaan tersebut yaitu Yuda menyesal karena kurang hati-hati. Yuda membuat mainan kakaknya rusak. Nah, itu adalah maknanya atau artinya. Arti dari ungkapan permintaan tersebut. Sampai sini paham ya? Perbedaan antara ungkapan permintaan maaf dan makna ungkapan permintaan maaf. Selanjutnya, tugas untuk kalian. Perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Bacakan ya. Mulai simak dengan baik. Beni berkata, Ayah, Beni Sikap duduk yang baik. Meminta maaf apa? Karena Beni kurang hati. Jangan duduk begitu. Lihat ke depan, ayo. Lihat ke depan. Ya, Nak. Ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya. Beni jawab, ya Ayah. Lalu Ayah berkata lagi kepada Beni, ayo main kuda-kudaan lagi. Beni menjawab dengan semangat, aku ingin menjadi anak kuda lagi. Lalu Ayah
juga jagoan grup. Jadi ada teks apa antara Beni dan selanjutnya sekalian jawablah pertanyaan berikut. Coba Kak yang taruh kepala di meja kasih berdiri kepala itu, kasih ini kepala. Jangan taruh kepala begitu. Tetap ke depan. Sebentar Ibu kasih pertanyaan kau bisa menjawab ya. Begini begitu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Berikan like dan komen untuk video ini. Terima kasih. Iya. Kita sudah sama-sama mendengarkan percakapan yang sudah Ibu tayangkan tentang ungkapan permintaan maaf. Tadi Ibu perhatikan pada saat video ditayangkan ada beberapa anak yang taruh dagu di atas meja, yang taruh kepalanya di atas meja. Tidak boleh, sikap duduk yang baik. Sikap duduk yang baik dulu. Baru Ibu lanjut. Ya. Video yang sudah Ibu tayangkan tadi, Koko, siapa namanya tuh? Diam dulu. Video yang sudah Ibu tayangkan, perhatikan ke depan ya. Dengarkan Ibu jelaskan baik-baik. Video yang sudah Ibu tayangkan tadi dan anak-anak sudah menyimak dan memperhatikannya. Di sini di video percakapan ini dijelaskan mengenai atau tentang ungkapan permintaan maaf. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita salah, berarti kita harus mengucapkan apa? Kata apa? Kata maaf. Benar sekali, pintar. Ya, pada video yang sudah Ibu tayangkan, Ibu mau tanya siapa yang bisa menjawab. Karena dari tadi Ibu memperhatikan ada beberapa anak yang taruh kepalanya di atas meja. Sehingga perhatian atau konsentrasinya itu tidak ada di depan papan. Ibu mau tanya, siapa yang tahu video yang telah kita nyimak bersama itu menceritakan tentang apa? Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Aldo. Ya, tentang ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf. Di sini ada percakapan tentang ayah, ibu, Beni dan ayah, ibu dan Beni. Siapa yang meminta maaf? Ya, yang meminta maaf kepada ibunya adalah Beni. Yang tadi kita sudah simak sama-sama percakapan antara ayah, ibu, dan Beni. Kenapa Beni meminta maaf kepada ibunya? Ya, tepuk tangan sekali lagi. Pintar luar biasa. Karena menjatuhkan lukisan dinding ibunya atau jam tangan. Ibunya sebenarnya meminta tolong kepada ayahnya untuk menggantungkan lukisan jam tangannya. Tetapi karena ibunya tidak sempat meminta tolong kepada ayahnya, makanya Beni yang mengambil alih. Beni langsung menggantung. Tetapi tahu-taunya bingkai yang digantungkan Beni terjatuh dan pecah. Akhirnya Beni merasa bersalah. Beni mengatakan ke ibunya, "Ibu maafkan Beni ya." Ibu berkata, "Oh enggak apa-apa Beni." Itu ibu juga minta maaf. Sebenarnya lukisan itu ibu menyuruh ayah yang menggantungkannya. Tetapi karena ibu tidak sempat meminta bantu ayah, akhirnya Beni yang menggantungkan. Jadi ibu juga meminta maaf. Jadi Beni dan ibu saling-saling minta maaf.
Jadi Beni berkata, iya Ibu, lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Setelah itu kita masuk di yang berikutnya. Ya, ini percakapan lagi tentang mengungkapkan permintaan maaf antara amat ibu dan ayah lagi. Di sini ibu baca ya percakapannya. Amat mengungkapkan permintaan maaf. Amat, Bu, maafkan Amat ya. Amat menjatuhkan lukisan kesayangan ibu yang tadi sudah ibu jelaskan. Ibu, tidak apa-apa nak, ibu yang salam. Ibu juga minta maaf ya, seharusnya ibu minta tolong ayah. Nah, kata Amat. Amat bersihkan dahulu pecahan kacanya ya Bu. Kata ibu lagi. Iya nak, terima kasih ya, kamu sudah membantu ibu. Nah, ayahnya berkata, sudah tidak apa-apa, nanti biar ayah yang menggantikan kaca dan bingkai lukisan ini. Nah, kata Amat. Terima kasih ya. Jadi ucapan terima kasih yang diberikan kepada ayah itu siapa? Siapa yang memberikan ucapan terima kasih? Amat. Untuk percakapan ini yang mengucapkan terima kasih kepada ayah adalah Amat. Pintar sekali. Ya, yang berikut mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus kita ucapkan dengan santun. Ada tidak yang kita membuat kesalahan terus kita meminta maafnya itu dengan kasar-kasar, tidak dengan sopan-sopannya, tidak dengan santun-santunnya. Ada tidak? Kalau Juna sudah ambil pensilnya teman, terus teman ambil kembali, Juna marah-marah. Tapi Juna tidak minta maaf. Toh? Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau sudah ambil punya teman, sudah pinjam, kalau lupa dikembalikan, bilang, teman minta maaf ya, aku lupa kembalikan. Ini punyanya teman. Seperti begitu. Jadi harus mengucapkan dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Sehingga yang mendengarnya juga menerimanya dengan baik. Jangan kita ambil barang teman terus langsung begitu saja. Tidak ada sopan-sopannya. Iya toh? Jadi kalau kita sudah ambil punyanya teman, kita kembalikan dengan sopan dan meminta maaf. Oke. Tujuannya untuk apa? Kalau kita meminta maaf dalam keadaan sopan itu tujuannya untuk apa anak-anak? Untuk orang yang mendengarnya itu dapat menerima permohonan maaf kita. Kalau kita meminta maaf, tidak ada sopan santunnya, orang itu tidak ikhlas menerima kita punya permintaan maaf. Karena dia merasa bahwa permintaan maaf yang kita keluarkan itu tidak sepenuh hati. Cuma buat-buat. Jadi orang yang mau menerima kita punya permintaan maaf juga, dia masih pikir-pikir, ini dia minta maaf, ini betul kata Radalai. Toh? Nah, seperti itu. Jadi kalau mau meminta maaf, itu tujuannya itu agar orang yang mendengarnya itu dapat menerima permohonan maaf kita dengan baik. Dan kamu juga dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Jadi kalau orang sudah meminta maaf kepada kita atau teman meminta maaf kepada kita, kita juga balas dengan mengucapkan terima kasih. Contohnya, terima kasih Juna. Iya toh? Jangan Juna sudah minta maaf terus diam saja begitu, tidak ada ucapan terima kasih. Harus ada ucapan terima kasih. Iya. Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Jadi kalau jalan sedikit tabrak orang, maaf ya Bu. Jangan tabrak langsung jalan kayak angin ribut begitu. Toh? Jadi kalau baku senggol temannya rasa sakit, langsung ditepuk badannya minta maaf. Saya tidak sengaja. Tapi dengan kata atau kalimat yang santun. Dan juga kita meminta maaf itu harus yang tulus, yang bersungguh-sungguh. Yang tadi sudah Ibu jelaskan.
Jangan meminta maaf yang dalam keadaan terpaksa. Toh? Mengerti keadaan terpaksa tidak? Kalau orang minta maaf dalam keadaan terpaksa itu modelnya bagaimana? Karena dia tidak tulus, tidak ikhlas untuk meminta maaf, tapi karena dalam keadaan terpaksa, ya akhirnya kata maafnya itu dia keluarkan. Iya toh? Padahal tidak dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita mau meminta maaf kepada sesama teman atau siapa saja yang kita membuat kesalahan, itu kita meminta maaf dengan nada yang lemah lembut, yang santun, sehingga orang yang kita membuat kesalahannya itu dia dapat menerimanya dengan baik. Ini ada beberapa contoh kalimat permintaan maaf yang Ibu taruh, itu ada 10, tetapi Ibu baca beberapa saja. Siapa yang bisa membaca? Ya, yang satu apa coba? Satu. Oke, mantap, tepuk tangan. Ya. Terus yang kedua siapa lagi? Yang kedua, siapa lagi? Ya, oke. Iya. Jadi dia merasa menyesal karena telah meninggalkan temannya toh atau sahabatnya toh, jadi dia mohon maaf. Yang ketiga siapa bisa membaca? Ayo, siapa bisa baca nomor 3? Iya. Nomor 3. Terlalu. Iya. Jadi itu namanya kalimat-kalimat permintaan maaf. Jadi kalau kita membuat kesalahan apapun itu di rumah, di sekolah, toh kita harus meminta teman. Kalau di rumah membuat kesalahan kepada ayah dan ibu, kakak atau adik, kita harus meminta maaf. Kalau di sekolah, kita harus meminta maaf kepada siapa? Ya, ibu guru, bapak guru, teman-teman yang ada di kelas, yang ada di sekolah, kita harus meminta maaf. Ya, pintar sekali. Berikutnya. Ya, di sini anak-anak sudah pernah mendengarkan lagu Burung Tantina yang tadi di awal sudah Ibu sampaikan itu. Nanti ada di tujuan pembelajaran itu nomor 1 di situ itu nanti Ibu tampilkan video lagu Burung Tantina. Siapa yang sudah pernah mendengarkan lagu Burung Tantina? Belum. Burung Tantina. Iya. Ayo kita akan menyanyikan atau memperhatikan lagu yang akan Ibu tayangkan yang berjudul Burung Tantina. Di dalam lagu yang nanti Ibu tayangkan Burung Tantina itu ada tekanan kuat, tekanan lemah, bunyi panjang dan bunyi pendek. Sabar ya, nanti Ibu tampilkan ini dulu. Ini lagu Burung Tantinanya. Jangan ribut ya, fokus ke depan, ayo. Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Syo Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Ibu sendiri menari depan. Tantina, burung Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang
Itu teksnya ya, teksnya. Teks lagunya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Itu kata burung tantina. Ya, kita kembali yang pertama. Di situ tadi Ibu sudah sampaikan bahwa di dalam teks lagu burung tantina itu ada tekanan kuat, ada tekanan lemah, ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Pada tekanan kuat itu terdapat pada kata tantina, panah, bukan, dan datang. Itu tekanan kuatnya. Kalau pada tekanan lemahnya itu terdapat pada kata sio, mati, sakitnya, dan kabarnya. Berikut lagi untuk bunyi panjangnya itu dia terdapat pada kata tantina, burung, sakitnya, bukan, dipana, nirwana, penyakit, Sri Rama, dan kabarnya. Itu bunyi panjang. Kalau untuk bunyi pendeknya itu terdapat pada kata sakit dan dari. Itu bunyi pendek dari lagu burung tantina. Ibu mau tanya dulu, lagu tadi judul apa? Lagu yang tadi kita baru selesai nyimak, selesai nyanyi, judulnya Burung Tantina. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Ini percakapan antara Beni dan kakaknya. Kakaknya Beni marah-marah terhadap Beni. Karena Beni bermain piano menyanyikan lagu burung tantina. Sehingga mengganggu kakaknya yang lagi bekerja. Sehingga kakaknya mengatakan kepada Beni, Beni main pianonya kejauhan. Atau pagi atau sore. Karena kakak lagi bekerja. Terus kakaknya bilang, alangkah baiknya Beni mengerjakan PR saja. Daripada Beni harus mengganggu kakaknya. Kemudian Beni lalu membuat PR seperti yang diperintahkan oleh kakaknya. Beni membuat PR yang ditugaskan yaitu mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Beni ukur benda lebih panjang dari penggaris karena Beni yang mau mengukur itu bukan kertas atau buku tetapi piano. Piano yang tadinya Beni main. Beni mainkan piano dengan lagu burung tantina sehingga Beni itu dia mau mengukur kepanjangan piano. Tetapi dia kesulitan karena pengukurnya yang ada cuma penggaris. Makanya Beni mengatakan kepada kakaknya, bagaimana caranya dia mau mengukur piano. Dia menggunakan alat apa untuk mengukur piano? Iya, kata kakaknya, Beni dapat menggunakan penggaris. Dan juga menggunakan meteran karena bendanya lebih panjang dan penggaris, maka gunakan meteran. Jadi kalau Beni menggunakan penggaris tidak cukup, tidak bisa karena pianonya lebih besar. Sehingga Beni tidak bisa menggunakan penggaris. Beni menggunakan apa? Meter. Meter apa itu meter? Meterol yang Beni gunakan untuk mengukur panjang piano. Ya, ini ada alat ukur panjang baku di sini. Ibu kasih contoh penggaris dan pensil. Dengan alat ukur panjang baku hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Jadi kalau ibu mau mengukur spidol berarti harus menggunakan penggaris. Kalau ibu mau mengukur panjangnya pintu harus menggunakan apa? Meteran atau meterol yang harus ibu gunakan. Ya, di situ ada
panjang pensil yang diukur dengan menggunakan penggaris. Satuan panjangnya yaitu sentimeter. Kalau kita menggunakan penggaris berarti satuannya panjangnya itu sentimeter. Kalau kita menggunakan meteran berarti ukurannya apa? Satuannya meter, bukan sentimeter. Bisa diubah ke sentimeter, bisa diubah ke meter. Oke, yang berikut ini lagi ada contoh alat pengukur, ada meteran atau roll meter itu seperti ini. Ini terus yang ini yang disebut dengan meter kain, yang biasa kita ukur pakaian untuk di tukang-tukang jahit itu, ukur pakaian itu menggunakan ini. Ukur kain. Kalau ini ukur kayu seperti meja, kursi, pintu, jendela, kita menggunakan meteran atau roll meter. Mantap. Ya, itu ada contohnya. Ini kain, ini meter untuk menggunakan mengukur apa? Tanah. Ini untuk tanah, ukur tanah. Oke. Panjang bahan diukur dengan meteran pita atau satuan panjang sentimeter ke meter untuk yang sana. Kalau yang ini untuk mengukur tanah yang ini, panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar atau satuan panjangnya meter. Ya. Ini ada contoh berikutnya, langkah-langkah dalam mengukur. Letakkan titik nol di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil yaitu 17 ini. Jadi kita pertama mengukurnya, kita letakkan pensil, perhatikan ke depan. Lain duduk. Ujung pensilnya tepat di angka 0. Nah, ini ujung pensilnya di angka 0. Dia stopnya di angka berapa? Stopnya di angka 17. Berarti panjangnya pensil berapa sentimeter? 17 sentimeter. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan semua. Ya, ini sama satuan meternya dengan meteran hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter. Satuan meter tulisnya seperti begini, perhatikan. Ini meter. Dan sentimeter tulisnya seperti ini. Ini sentimeter. Ya, kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. 1 meter, perhatikan ke depan. 1 meter sama dengan 100 cm. Kenapa 1 meter sama dengan 100 cm? Iya, kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut. Di sini kita akan mengukur panjang meja. Panjang meja ini bisa kita lakukan 2 orang. Kalau 1 orang takutnya dia meternya lari, jadi harus 2 orang yang mengukurnya. Jadi satunya pegang pas di ujung meter di angka 0 dan satunya menariknya ke sini. Nah, sama seperti penggaris tadi, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja. Ini di sini. Meja yang akan diukur. Terus bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang ada. Jadi kalau kita taruh ujung nolnya di sini, kita tarik rollnya sampai penghabisan, kita bisa tahu bahwa panjang meja ukurannya berapa meter. Iya toh? Bisa? Paham tidak? Luar biasa. Ya, berikut di sini di materi ini banyak percakapan ya. Di sini ada Beni, Kakak Beni bertanya bagaimana cara menggunakan meteran yang baik. Itu Beni bertanya kepada kakaknya. Kakaknya bertanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris mulai dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis M saja. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, meter ditulis M saja. Nah, di sini ada
Contoh untuk mengisinya, alat ukur untuk mengukur panjang, ini meter dan sentimeter. Perhatikan, di sini ada 4 pertanyaan. Titik-titik meter sama dengan 300 cm. Titik-titik ini kita isi berapa? Siapa yang bisa jawab? Angkanya. Kalau di sini M sama dengan 300 cm, kita rubah ke 300-nya kita rubah ke meter. Itu dapat berapa meter di sini? Kalau di sini 300 meter, berarti di sini berapa? 3? Ya, 3 meter. Karena 3 kali 1 sama dengan 3? 300. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Karena rumusnya 3 kali 1 sama dengan 300 cm. Iya toh? Berikut lagi. Kalau di sini 400 cm, berarti di sini berapa meter? Ya, pintar, tepuk tangan untuk dia. Ya, siapa namanya ini? Ya, kalau di sini 400 cm, berarti di titik-titiknya 4 meter. Jadi 4 meter sama dengan 400 cm. Yang berikutnya, titik-titik meter sama dengan 500 cm. Berarti di sini 5 meter. Kenapa 5 meter? Karena kita sesuai dengan rumus tadi. Ya, 5 kali 100 sama dengan 500. Tepuk tangan semua. Ya, berikut lagi. Yang sana, yang makan sana, ini berapa? Titik-titik M sama dengan 600 cm. Kalau kita balikan di sini berapa? Angka berapa di sini? Berapa meter di situ? 6 meter. Karena 6 kali 100 sama dengan 600. Jadi 6 meter sama dengan 600 sentimeter. Pintar. Nah, di sini ada pertanyaan. Nanti kita akan ini sama-sama. Tunggu, ibu ini dia. Tidak perlu ibu lagi ya. Ibu checklist lagi. Langsung saja. Di sini ada 4 kolom. Perhatikan, di sini ada 4 kolom. Ada nomor. Kolom pertama benda yang akan diukur. Kolom kedua penggaris atau mister. Kolom ketiganya meteran atau roll meter. Nomor 1, ibu mau tanya. Jangan kamu kasih naik kepala. Balik muka ke depan. Ya, ibu mau tanya soal nomor 1 ya. Panjang meja. Kalau panjang meja kita mengukurnya menggunakan apa? Penggaris atau mister kah, meter atau roll meter? Roll meter, mantap, pintar. Berikut nomor 2, tinggi badan. Tinggi badan kita menggunakan penggaris atau mister atau meteran atau roll meter. Roll meter. Biasa kalau kita ke puskesmas, rumah sakit itu ada roll meter di atas tuh, tinggal ditarik turun, langsung ukur tinggi badan. Iya toh? Ya. Yang nomor 3, tebal buku. Kalau tebal buku kita ukur pakai apa? Ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Penggaris. Kalau lebar kalender, ibu mau tanya, lebar kalender, kita ukur pakai apa lebar kalender? Siapa yang tahu? Lebar kalender kita bisa ukur menggunakan penggaris. Itu tergantung dari ukuran kalendernya juga. Karena ada kalender, kalau ibu perhatikan ada kalender yang ukurannya kecil yang biasa taruh di atas meja. Itu ada kalendernya yang berbentuk seperti buku. Dan ada kalender yang besar. Jadi kita bisa menggunakan penggaris. Dan kita juga bisa menggunakan meter roll. Karena ada penggaris yang besar, ada kalender yang ukurannya besar, ada kalender yang ukurannya kecil. Jadi kita tergantung dari ukuran kalender yang ada. Kalau kecil kita bisa menggunakan penggaris seperti yang ibu pegang. Kalau ukurannya besar berarti kita pakai apa? Kita harus menggunakan meter supaya kita mengukurnya. Kalau besar toh, kalender yang besar-besar. Oke, berikut panjang sofa. Ibu tahu kalau panjang sofa pasti semua tahu karena di rumah-rumah pasti semua punya kursi sofa. Semua bisa tahu bahwa ukuran sofa itu kita gunakan apa? Meter. Toh, tidak mungkin kau mau ukur sofa itu dengan ini. Toh, jadi kita pakai meter biar mempercepat kita punya
Pekerjaan mengukur. Oke, pintar sekali. Sekarang duduk sikap duduk yang baik. Dari awal Ibu sudah menjelaskan, Ibu sudah menyampaikan materi kita hari ini tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Dari awal, pertengahan hingga berakhir sekarang. Anak-anak sudah menjawab tadi, toh? Sudah menjawab. Sudah menyimak juga video yang Ibu kasih. Sekarang anak-anak siap untuk Ibu berikan lembar kerja. Kerja di sini dengar. Di dalam lembaran kerja ini, Ibu akan bagikan, jangan lupa tulis nama. Oke? Ya, supaya Ibu bisa tahu, oh ini pekerjaannya Juna. Ini pekerjaannya Koko. Supaya jangan ketukar. Yang belum ada nama di lembaran kerjanya nanti ditulis nama ya. Oke, silakan bekerja yang sudah dapat pekerjaannya. Siapa lagi yang belum kebagian? Masih banyak nih, Ibu sudah masih siapkan banyak. Siapa lagi yang masih belum kebagian? Juna sudah. Juna balik muka ke depan. Ayo silakan bekerja. Silakan kerja, yang sudah selesai boleh kumpul nanti ya di depan ya, Ibu kasih nilai. Iya, sudah ada ukurannya, tinggal lihat saja, tinggal diperhatikan. Tinggal diperhatikan saja. Kayak tadi Ibu sudah kasih contoh di depan papan. Nomor 1. Hasil nilainya, hasilnya kamu tulis dalam kotak-kotak itu ya. Kotak-kotak yang ada itu ditulis. Nomor 1 jawabannya tulis dalam kotak nomor 1. Nomor 2 jawabannya tulisnya di dalam kotak nomor 2. Bisa? Ya, oke, kerjakan. Sebentar, teman lain belum. Nanti kalau Ibu bilang kumpul, baru dikumpul di sini. Duduk. Duduk dulu. Isinya nomor 1, jawabannya tulis di dalam kotak itu ya. Kotak nomor 1. Nomor 2 juga begitu, nomor 3 juga begitu. Siapa namanya? Duduk ke sana, jangan di situ. Ini bukan kerja kelompok. Ayo. Balik di tempatmu sana. Ya. Soal nomor 1 jawabannya tulisnya dalam kotak nomor 1. Soal nomor 2 jawabannya ditulis di kotak nomor 2. Sudah? Ya, sabar ya, teman-teman lain belum selesai. Nanti Ibu suruh kumpul semua satu kali. Bagaimana? Jangan ribut, diam. Tenang, tenang, tenang. Cepat sekali kerjanya, semua sudah paham.
Mengerti ya? Bagus, luar biasa. Pintarnya anak-anakku nih. Nanti kalau ibu bilang kumpul, baru nanti ibu panggil satu-satu untuk kumpul ya. Supaya jangan bertabrakan nanti ke depan. Kalau semua satu kali maju ke depan, bawa pekerjaannya, nanti bertabrakan di depan mejanya ibu. Jadi ibu panggil satu-satu, baru bawa datang lembar kerjanya, biar ibu nilai, langsung bawa kembali. Yang meja ujung sudah? Boleh saja yang pertama, kedua, dan seterusnya. Bawa ke depan. Ayo yang kedua. Yang kedua. Kau ambil semua pekerjaan temanmu, kau kumpul semua pekerjaan temanmu, kau kumpul. Kumpul jadikan satu, semua bawa ke sini. Yang lain duduk di tempat. Nanti temanmu yang kumpul bawa ke sini, ibu periksa, baru nanti ibu bagikan kembali. Ya, dikumpulkan jadi satu. Oke. Ya, dikasih ke teman. Tidak boleh begitu. Duduk sini. Sudah, bawa ke sini, ayo. Tidak boleh begitu. Tepuk diam. Oke, sudah duduk. Ayo duduk. Ya, kita kesimpulan hari ini. Ibu mau tanya, pelajaran kita di hari ini, bagaimana perasaan anak-anak semuanya setelah mengikuti pelajaran hari ini? Merasa senang? Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Semoga pelajaran yang Ibu kasih hari ini dari awal hingga akhir dapat anak-anak pahami dan dapat anak-anak mengerti dengan baik untuk masa depan ke depannya. Oke, pembelajaran kita atau materi kita sudah selesai di pagi hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu panggil salah satu anak untuk maju ke depan pimpin kita dalam doa sekaligus memberikan salam penutup. Ayo, jangan ketawa nak. Sikap berdoa yang baik, sikap berdoa yang baik dulu. Ayo, dengar di depan, dengar aba-aba dari teman depan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Beri salam kepada Ibu Guru. Beri salam kepada Ibu Guru.
Selamat pagi semua, terima kasih sudah bawakan kita dalam doa. Oke, selesai.